Larasati Putri pulang ke desanya dengan hati yang hancur dan nama yang telah tercoreng. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang di perkebunan kopi keluarga Pramana, mengumpulkan kembali kepingan hidupnya, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, kepulangan Adi Pramana mengubah segalanya. Lelaki yang dahulu menjadi musuh masa kecilnya, kini kembali sebagai seorang duda, membawa dua putri yang belum mampu menerima kematian ibu mereka. Keila menutup hatinya dari semua orang, sementara Tara selalu membuat kekacauan untuk mencari perhatian. Tak disangka, justru Laras yang perlahan berhasil mendekati mereka. Sampai suatu hari, seorang anak menghilang di tengah keramaian. Adi yang dikuasai ketakutan membentak Laras dan menuduhnya lalai. Tetapi belum sempat luka itu sembuh, Laras mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan putri Adi dari arus deras. Sejak saat itu, kebencian berubah menjadi rasa bersalah. Rasa bersalah berubah menjadi perhatian, dan perhatian tumbuh menjadi cinta yang tak seharusnya ada. Namun ketika Adi akhirnya mengakui perasaannya, Laras justru memilih pergi. Mengapa seorang perempuan meninggalkan lelaki yang dicintainya? Dan mampukah dua anak kecil menyatukan kembali dua hati yang sama-sama takut kehilangan? Senja turun bersama gerimis ketika bus dari Semarang berhenti di terminal kecil Salatiga. Dari pintu belakang, seorang perempuan muda turun sambil menarik koper biru tua. Rambut panjangnya diikat seadanya. Wajahnya pucat karena kurang tidur, dan langkahnya tidak lagi setegas beberapa bulan lalu. Namanya Larasati Putri, tetapi sejak kecil, semua orang memanggilnya Laras. Tak seorang pun tahu bahwa kepulangannya kali ini bukan untuk berlibur. Di dalam tasnya masih tersimpan surat pemberhentian kerja. 3 minggu sebelumnya, hidup Laras runtuh dalam satu malam. Saat ia mengurus resepsi pernikahan besar, seorang perempuan datang dan mencari Arman, kepala divisi pemasaran hotel, sekaligus lelaki yang selama 8 bulan mengaku serius dengannya. Arman selalu berkata bahwa rumah tangganya telah lama berakhir dan proses perceraiannya hampir selesai. Ternyata semuanya bohong. Perempuan itu adalah istri sah Arman. Mereka bahkan masih tinggal serumah di Jakarta. Keributan terjadi di lobi, di depan pegawai, tamu, dan vendor. Laras dituduh merebut suami orang, sementara ia terlalu terkejut untuk menjelaskan bahwa dirinya juga korban kebohongan. Laras? Ia menoleh. Pak Seno melambaikan tangan dari atas sepeda motor tua di seberang jalan. Jas hujan tipis menutupi tubuhnya, tetapi senyum ayahnya masih sama hangatnya. "Capek, Nduk?" tanyanya setelah mengikat koper di belakang motor. "Sedikit, Pak." "Sudah makan?" Laras menggeleng. "Ibumu masak sayur lodeh, tempe bacem, ayam goreng lengkuas, sama sambal terasi. Katanya supaya kamu ingat rumah." Untuk pertama kalinya hari itu, Laras tersenyum. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 40 menit. Mereka melewati jalan menanjak yang diapit kebun sayur, warung kecil, dan rumah-rumah beratap genteng merah. Udara makin dingin ketika motor mendekati kawasan perkebunan kopi milik keluarga Pramana. Lampu rumah penduduk mulai menyala satu persatu seperti kunang-kunang di lereng gunung. Namun, ada satu tempat yang selalu membuat Laras merasa kecil. Gerbang besar bertuliskan Perkebunan Kopi Pramana. Sejak kecil, keluarganya hidup di sekitar perkebunan itu. Pak Seno bekerja sebagai kepala mekanik pabrik pengolahan kopi, sedangkan Bu Wulan selama puluhan tahun mengurus rumah utama keluarga Pramana, sebuah bangunan tua berdinding putih dengan jendela lebar, taman bunga, dan pohon trembesi yang menaungi halaman. Laras pernah berjanji tidak akan kembali untuk bekerja di sana. Bu Wulan menyambutnya dengan pelukan erat. Tubuh ibunya tampak lebih kurus, tangannya dibalut kain hangat, dan langkahnya sedikit pincang. "Kamu kenapa tidak bilang busmu sampai jam berapa?"
omelnya sambil menahan air mata. Ibu dari tadi menunggu. Maaf Bu, busnya terlambat. Sudah, masuk. Udara dingin, nanti masuk angin. Di meja makan telah tersedia nasi hangat, sayur lodeh labu siam, tempe bacem, ayam goreng, dan sambal terasi. Bu Wulan menyendokkan nasi ke piring putrinya, seperti ketika Laras masih sekolah. Mereka makan bertiga dalam suasana canggung. Pak Seno hanya bertanya tentang perjalanan. Bu Wulan baru menyinggung masa depan Laras ketika piring mereka hampir kosong. Apa rencanamu sekarang? Aku akan cari kerja lagi, Bu. Mungkin di Yogyakarta atau Solo. Sudah ada panggilan. Laras menggeleng. Bu Wulan memijat pergelangan tangannya. Mulai bulan depan, ibu berhenti bekerja di rumah besar. Laras langsung menatapnya. Kenapa? Dokter bilang, sendi ibu harus banyak istirahat. Kalau terus naik turun tangga, lutut ini bisa semakin parah. Kenapa baru bilang? Kamu juga sedang punya banyak pikiran. Pak Seno menyela. Ibumu sudah mengajukan berhenti 2 minggu lalu. Ibu Ratna sebenarnya tidak mau menerima, tapi kondisi ibumu memang tidak memungkinkan. Besok pagi, Ibu Ratna ingin bertemu denganmu, kata Bu Wulan. Dengan aku? Ada pekerjaan yang ingin dia tawarkan. Lara segera menggeleng. Bu, aku tidak bisa menggantikan ibu sebagai pengurus rumah. Dengar dulu sebelum menolak, ujar Pak Seno. Jangan menutup pintu sebelum tahu siapa yang mengetuk. Bu Wulan menjelaskan bahwa rumah utama kini juga menerima tamu bisnis dan wisatawan dalam jumlah terbatas. Mereka membutuhkan orang yang bisa mengatur staf, reservasi, acara, jadwal kunjungan kebun, dan kebutuhan tamu. Pengalaman Laras di hotel dianggap cocok. Adi Pramana. Keesokan paginya, kabut masih menggantung ketika Laras berjalan menuju rumah utama. Ia mengenakan blus krem dan celana panjang hitam. Jalan setapak dipenuhi daun basah. Di sebelah kanan terbentang kebun kopi dengan buah-buah merah yang mulai matang. Para pemetik menyapanya dalam bahasa Jawa, dan Laras membalas dengan senyum kaku. Ibu Ratna duduk menghadap taman dengan kebaya biru muda dan kain batik. Di meja terhidang pisang rebus, kacang tanah, dan 2 cangkir kopi. Duduklah Laras. Laras menyalami tangannya dengan hormat. Apa kabar, Bu? Baik, meski usia tidak bisa diajak berunding. Ibu Ratna tersenyum. Ibumu sudah menjelaskan keadaanmu sedikit. Jangan khawatir, dia tidak menceritakan hal yang seharusnya menjadi urusan pribadimu. Laras menunduk. Aku tahu kamu berpengalaman mengatur acara hotel. Lanjut Ibu Ratna. Rumah ini sedang dikembangkan menjadi rumah singgah untuk pembeli kopi dan wisatawan. Aku membutuhkan seseorang yang mengatur staf, jadwal tamu, kegiatan kebun, dan acara kecil. Bukan sekedar mengurus rumah. Apakah saya harus tinggal di sini? Tidak wajib. Tetapi ada kamar staf jika suatu hari tamu datang pagi sekali atau pulang malam. Kenapa ibu memilih saya? Karena aku mengenal keluargamu. Karena ibumu bekerja jujur puluhan tahun. Dan karena seseorang tidak seharusnya dinilai hanya dari satu masalah dalam hidupnya. Tenggorokan Laras mengencang. Ibu Ratna tidak menyebut peristiwa di hotel, tetapi jelas mengetahui sesuatu. Gajinya mungkin tidak sebesar di Semarang, katanya, tetapi cukup baik. Jika program wisata berkembang, tanggung jawab dan penghasilanmu juga bertambah. Saya bersedia mencoba, Bu, tapi saya ingin bekerja secara profesional. Itu juga yang aku inginkan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, ketika Lara sedang menyusun buku di perpustakaan, Ibu Ratna memanggilnya. Wajah perempuan tua itu tampak tegang sekaligus bahagia. Adi akan pulang. Tangan Laras berhenti. Mas Adi? Ibu Ratna tertawa kecil. Memangnya aku punya berapa anak bernama Adi? Saya hanya terkejut. Dia pulang dari Singapura minggu depan. Bukan untuk liburan,
Dia akan tinggal di sini dan mengambil alih perusahaan. Laras mengangguk pelan. Sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu Adi. Terakhir kali mereka berpapasan saat pemakaman ayah Adi, dan saat itu mereka tidak sempat berbicara. Ada hal lain, ujar Ibu Ratna. Adi tidak pulang sendirian. Dia membawa 2 putrinya. Keila 9 tahun, Tara 6 tahun. Bagaimana dengan istrinya? Tanya Laras hati-hati. Senyum Ibu Ratna menghilang. Ia memandang taman sebelum menjawab. Minda meninggal 1,5 tahun lalu. Laras tercekat. Saya turut berduka, Bu. Saya tidak tahu. Adi menutup diri setelah itu. Dia tetap bekerja dan mengurus anak-anak, tetapi hatinya seperti rumah yang semua jendelanya ditutup. Ibu Ratna menarik napas. Aku berharap kepulangannya menjadi awal baru. Perkebunan membutuhkan dia. Anak-anaknya juga membutuhkan keluarga. Siapkan 2 kamar di sayap timur. Lanjutnya, Keila suka menggambar, Tara suka hewan. Aku ingin mereka merasa diterima. Hari kedatangan itu akhirnya tiba. Menjelang sore, para staf berkumpul di halaman. Ibu Ratna berdiri di teras mengenakan kebaya hijau tua. Pak Seno dan beberapa kepala bagian perkebunan ikut hadir. Laras berdiri sedikit di belakang, memegang daftar kamar sambil berusaha terlihat sibuk. Sebuah mobil hitam memasuki gerbang. Pintu belakang terbuka. Seorang anak perempuan berambut panjang turun sambil memeluk tas gambar. Wajahnya datar dan tatapannya tertutup. Itu pasti Keila. Setelahnya, seorang anak kecil turun sambil membawa boneka orangutan. Ia menolak tangan sopir dan melompat sendiri. Matanya bergerak ke sana kemari dengan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Tara. Kemudian pintu kanan terbuka. Adi Pramana turun dari mobil. Laras hampir tidak mengenalinya. Adi yang dulu kurus dan usil, kini menjadi lelaki tinggi dengan bahu lebar dan wajah tegas. Ia mengenakan kemeja putih berlengan tergulung dan celana gelap. Ada kelelahan di bawah matanya. Tetapi sikapnya jauh lebih tenang dan dewasa. Ibu, ia menaiki tangga lalu memeluk Ibu Ratna erat. Perempuan tua itu menepuk punggung putranya sambil menangis. Kamu benar-benar pulang. Iya, Bu, kali ini saya pulang. Setelah menyapa para staf, Adi memandang sekeliling. Tatapannya berhenti pada Laras. Beberapa detik berlalu. Telapak tangan Laras terasa dingin. Adi menyipitkan mata, lalu sudut bibirnya terangkat. Larasati Putri? Laras memasang senyum profesional. Selamat datang kembali, Mas Adi. Jadi benar kamu. Benar saya. Anak yang pernah memasukkan cicak mainan ke kotak makan saya. Beberapa staf menahan tawa. Wajah Laras memanas. Mas Adi juga orang yang menggantung tas sekolah saya di pohon jambu. Adi tertawa pelan. Bukan tawa mengejek seperti dulu, melainkan tawa seseorang yang menemukan kembali sepotong masa lalu. Ibu Ratna menggeleng. Baru bertemu sudah mulai lagi. Saya hanya memastikan ingatan saya masih baik, kata Adi. Tara tiba-tiba mendekat dan menatap Laras tanpa berkedip. Kakak tinggal di sini. Saya bekerja di sini. Kerjanya apa? Saya membantu mengatur rumah dan tamu. Tara memeluk bonekanya. Berarti kakak bisa disuruh. Adi menegur. Tara bicara yang sopan. Namun Laras tersenyum. Tidak semua hal bisa disuruh. Tapi kalau kamu membutuhkan bantuan, kamu boleh bertanya. Tara berpikir sejenak lalu mengangguk. Keila tetap diam di samping ayahnya. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai apakah Laras aman untuk didekati. Ketika koper-koper mulai dibawa masuk, Adi berdiri di samping Laras. Saya dengar kamu sekarang mengelola rumah ini. Untuk sementara, semoga kamu tidak lagi menukar gula dengan garam. Laras menahan senyum. Semoga Mas Adi juga tidak lagi menyembunyikan sandal orang. Untuk sesaat mata Adi tampak hidup. Namun ketika Keila memanggil, cahaya itu menghilang. Ia berbalik dan mengikuti putrinya masuk ke rumah. Laras berdiri di teras
sambil memandangi punggungnya. Ia belum tahu bahwa kepulangan Adi akan mengubah seluruh hidupnya. Ia belum tahu bahwa dua anak perempuan yang tampak asing itu kelak akan mengajarinya kembali percaya pada keluarga, pengampunan, dan cinta. Untuk saat ini, Laras hanya mengetahui satu hal. Masa lalunya baru saja berjalan masuk melalui pintu rumah besar, membawa 2 koper, 2 anak, dan luka yang belum sempat sembuh. Pagi pertama setelah kepulangan Adi Pramana dimulai dengan suara benda pecah dari lantai 2. Laras yang sedang memeriksa daftar bahan makanan di dapur langsung menutup bukunya. Mbak Sumi berlari menuruni tangga dengan wajah pucat. "Mbak Laras, vas di lorong timur pecah." Ketika Laras sampai di sana, pecahan keramik berserakan di lantai. Sebuah bola merah berhenti di bawah meja. Tara berdiri dekat pintu kamar sambil memeluk boneka orangutan. Sedangkan Keila duduk di bangku jendela dengan buku gambar di pangkuan. "Tara, apa yang terjadi?" "Vasnya jatuh sendiri. Vas itu tidak punya kaki. Mungkin kena angin." Jendelanya tertutup. Tara menatapnya tanpa rasa bersalah. "Mungkin ada hantu." Ia mengambil bola itu, lalu berjongkok agar wajah mereka sejajar. "Kalau kamu jujur, saya tidak akan marah. Tapi kalau berbohong, kita punya masalah." "Aku tidak takut." "Saya tidak sedang menakutimu. Semua orang dewasa bilang begitu sebelum marah." Jawaban itu membuat Laras terdiam. Di balik keberaniannya, Tara seperti selalu bersiap disalahkan. Adi muncul dari ujung lorong sambil menyimpan teleponnya. "Ada apa?" "Tara tidak sengaja memecahkan vas," jawab Laras. "Aku tidak memecahkannya," bantah Tara. Adi melihat bola dan pecahan keramik. "Tara?" Anak itu langsung menunduk. "Aku cuma main bola, sedikit." "Sudah berapa kali ayah bilang jangan bermain bola di dalam rumah?" Tara diam. "Masuk kamar. Tidak ada televisi sampai malam." "Ayah jahat." Ia berlari masuk dan membanting pintu. Adi memejamkan mata, menahan lelah. "Maaf," katanya kepada Laras. "Saya akan mengganti vas itu. Itu peninggalan keluarga, bukan soal harga." "Saya tahu." Adi menatap pintu kamar Tara. Sejak ibunya meninggal, dia sulit diatur. Di Singapura, 3 pengasuh berhenti dalam 6 bulan. Bagaimana dengan Keila? Keila tidak pernah membuat masalah. Laras memandang anak sulung itu. Pensil di tangannya tidak bergerak. Menurut Laras, anak yang tidak pernah meminta apapun belum tentu baik-baik saja. Bisa jadi ia sudah belajar bahwa tidak ada gunanya meminta. Siang harinya, Ibu Ratna meminta Laras membantu mengawasi anak-anak karena Adi harus bekerja setiap hari di pabrik. "Bukan menjadi pengasuh penuh," tegas Laras. "Hanya sementara," jawab Ibu Ratna, "sampai Adi menemukan orang yang cocok." Laras hendak menolak, tetapi melihat Tara diam-diam mendengarkan dari sudut ruangan sambil meremas telinga bonekanya. "Baik, saya akan membantu sebisanya." "Cukup," kata Ibu Ratna. "Aku tidak memintamu menggantikan siapapun." Hari pertama dimulai dengan sarapan yang hampir berubah menjadi pertengkaran. Tara menolak bubur ayam karena seledrinya terlalu banyak. Keila menatap roti bakar tanpa menyentuhnya. Adi sudah rapi dan terburu-buru. "Keila, makan sedikit. Aku tidak lapar." "Kamu belum makan sejak tadi malam." "Aku tidak lapar." Adi melihat jam tangan. "Ayah harus pergi. Tolong jangan mempersulit." Keila menegang. Tara menendang kaki meja. "Aku tidak mau sekolah di sini," katanya. "Kita sudah membicarakannya. Aku mau kembali ke Singapura." "Kita tinggal di sini sekarang." "Karena ayah mau, bukan karena aku mau." Telepon Adi berdering sebelum ia sempat menjawab. Ia berjalan keluar. Tak lama kemudian, mobil meninggalkan halaman. Keila mengambil tas gambarnya dan bangkit. "Kamu belum makan," kata Laras. "Aku tidak suka roti itu." "Lalu kamu suka apa?"
Keila berhenti, seolah tidak menyangka akan ditanya. Nasi goreng buatan Mama? Tara menunduk, matanya berkaca-kaca. Laras tidak berkata bahwa mereka harus berhenti sedih. Ia tahu kalimat seperti itu terdengar kejam bagi orang yang kehilangan. Kalau begitu, kita coba membuat nasi goreng. Keila memandang curiga. Kamu bisa? Bisa sedikit. Kalau tidak enak, kita salahkan wajannya. Tara terkikik pelan. Di dapur, Keila memotong daun bawang dengan pisau kecil. Tara mendapat tugas memecahkan telur. Telur pertama jatuh ke lantai. Telur kedua pecah bersama kulitnya ke mangkuk. Ini telur dengan kejutan, kata Tara. Kejutannya bisa membuat gigi patah, jawab Laras. Kita ambil kulitnya dulu. Mereka membuat nasi goreng dengan kecap manis, telur, ayam suwir, dan sedikit terasi. Keila mencicipi 1 sendok lalu diam. Tidak sama. Laras mengangguk. Memang tidak akan sama. Keila menatapnya. Masakan ibumu pasti punya rasa yang hanya kalian kenal. Saya tidak bisa menirunya. Tapi kita bisa membuat rasa baru. Keila tidak menjawab, namun mengambil suapan kedua. Tara menghabiskan 1 piring dan meminta kerupuk. Dalam beberapa hari, Laras mulai memahami mereka. Tara membuat keributan saat merasa diabaikan, sedangkan Keila pergi ke tempat sepi dan menggambar seorang perempuan berambut panjang yang selalu membelakangi kertas. Laras tidak pernah bertanya siapa perempuan itu. Ia hanya duduk di dekat Keila sambil bekerja. Tara lebih melelahkan. Ia menyembunyikan kunci gudang, menempelkan selotip di sandang Mbak Sumi, dan memasukkan 3 ulat daun ke saku celemek Laras. Ulat-ulat itu jatuh saat Laras menyambut pembeli kopi dari Bandung, membuat Tara tertawa dari balik pintu. Malamnya, Laras mengetuk kamar Tara. Anak itu sedang menyusun balok di lantai. Laras meletakkan kotak kaca berlubang berisi daun segar di depannya. Apa ini? Rumah sementara untuk ulatmu. Tara mengerutkan kening. Kamu tidak marah? Saya kesal, tapi ulatnya tidak salah. Kamu mau membuangnya? Kita pelihara sampai jadi kepompong. Kalau beruntung, nanti berubah jadi kupu-kupu. Tapi kamu harus memberi daun setiap hari. Mata Tara membesar. Sejak malam itu, ia berhenti memasukkan serangga ke barang orang lain. Ia terlalu sibuk memeriksa ulatnya. Perubahan itu tidak luput dari perhatian Adi. Suatu sore, ia pulang lebih awal dan menemukan kedua putrinya duduk di halaman bersama Laras. Mereka mengecat karung kopi bekas dengan gambar bunga, burung, dan rumah kecil. Tangan Tara penuh cat. Keila tersenyum ketika Laras salah menggambar ayam yang terlihat seperti bebek. Untuk apa karung-karung itu? Tanya Adi. Tara berlari kepadanya. Untuk pasar kecil. Laras berdiri. Bulan depan ada kunjungan komunitas sekolah. Anak-anak desa bisa menjual kerajinan dan makanan. Karung ini akan dijadikan tas. Kamu merencanakan itu tanpa bicara dengan saya? Nada Adi tidak keras, tetapi senyum Laras menghilang. Saya sudah bicara dengan Ibu Ratna dan kepala kebun. Kegiatan ini tidak mengganggu produksi. Saya yang bertanggung jawab atas perusahaan sekarang. Saya mengelola program tamu. Ini bagian dari pekerjaan saya. Adi menatap karung-karung di rumput. Saya hanya tidak ingin anak-anak dilibatkan dalam urusan orang dewasa. Keila tiba-tiba berkata, Aku suka. Adi menoleh. Aku yang gambar pohon ini. Tara gambar matahari. Tara mengangkat karungnya. Dan ini ayah, tapi rambutnya jelek. Adi melihat gambar manusia tinggi dengan rambut seperti sapu ijuk. Ia akhirnya tertawa kecil. Baik, lanjutkan. Tapi setelah itu mandi. Jangan pakai cat di dinding. Tara berbisik kepada Laras. Ayah sebenarnya ingin ikut. Saya dengar, ujar Adi. Malamnya, saat Laras menutup pintu ruang makan, Adi menghampiri. Terima kasih. Untuk apa? Sudah membuat mereka tertawa. Mereka memang seharusnya bisa tertawa. Dulu mereka sering begitu. Adi memandang halaman gelap.
Setelah Ninda meninggal, Tara jadi lebih liar. Kayla seperti berhenti menjadi anak-anak. Mereka tidak perlu dipaksa kembali seperti dulu, kata Laras. Mungkin mereka hanya perlu belajar hidup dengan cara baru tanpa melupakan ibunya. Wajah Adi menegang. Saya tidak pernah meminta siapapun menggantikan Ninda. Saya juga tidak mengatakan begitu. Banyak orang mengira anak-anak hanya butuh perempuan baru di rumah. Anak-anak butuh orang yang mau mendengarkan. Perempuan atau laki-laki bukan masalah utama. Adi diam cukup lama. Maaf, saya terlalu mudah tersinggung kalau soal itu. Saya mengerti. Tidak, kamu tidak mungkin mengerti. Kalimat itu terdengar lebih tajam daripada yang mungkin ia maksudkan. Benar, jawab Laras. Saya tidak tahu rasanya kehilangan pasangan. Tapi saya tahu rasanya dianggap bersalah atas sesuatu yang tidak sepenuhnya kita pahami. Ia lalu pamit. Sejak itu, Adi menjadi lebih hati-hati dan mulai menanyakan pendapat Laras. Namun Laras tetap menjaga jarak. Adi adalah atasannya dan ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah menghancurkan hidupnya. Masalahnya, Kayla dan Tara mulai masuk terlalu jauh ke dalam hatinya. Suatu malam, hujan turun deras dan listrik padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Para staf menyalakan lampu minyak dan lilin. Tara berteriak dari kamar, sedangkan Kayla berdiri di lorong dengan wajah pucat. Laras menghampiri mereka. Kita turun ke ruang keluarga, di sana lebih ramai. Aku tidak takut, kata Tara, meski tangannya menggenggam baju Laras. Tentu saja tidak. Mereka duduk bersama Ibu Ratna dan membuat bayangan hewan di dinding dengan cahaya lilin. Kayla mencoba membuat burung, tetapi tangannya gemetar ketika petir menyambar. Laras menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Kayla menatap nyala lilin. Mama meninggal waktu hujan. Ruangan mendadak hening. Malam itu ayah bilang mama tidak akan pulang. Lanjut Kayla. Tapi aku menunggu sampai pagi. Laras tidak memberi nasihat. Ia hanya menarik Kayla ke pelukan. Awalnya tubuh anak itu kaku, lalu perlahan melemah. Kayla menangis tanpa suara di bahunya. Tara ikut memeluk dari sisi lain. Saat itulah Adi masuk dari pintu depan dalam keadaan basah kuyup. Langkahnya berhenti ketika melihat kedua putrinya dalam pelukan Laras. Kayla segera melepaskan diri. Adi berjongkok di hadapannya. Kamu baik-baik saja? Kayla mengangguk tetapi tidak menatap ayahnya. Adi hendak menyentuh kepalanya, lalu ragu. Laras melihat keraguan itu dan merasa sedih. Seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya, tetapi tidak tahu bagaimana mendekati luka mereka. Kayla tidak suka suara petir, kata Laras pelan. Aku tidak takut, bantah Kayla. Baik, kamu hanya tidak menyukainya. Adi duduk di lantai bersama mereka. Mereka menunggu listrik menyala sambil makan singkong rebus dan minum teh hangat. Sesaat, rumah besar itu terasa seperti rumah sungguhan. Keesokan paginya, Kayla datang ke ruang kerja Laras membawa sisir dan 2 ikat rambut. Bisa bantu? Laras terkejut. Mengepang rambutmu? Kayla mengangguk. Laras mempersilakannya duduk dan menyisir rambut panjang itu perlahan. Mama biasanya mengepang rambutku sebelum sekolah, kata Kayla. Kalau saya terlalu kencang, bilang. Kayla menatap bayangan mereka di cermin. Jangan buat sama seperti Mama. Laras memahami maksudnya. Baik, kita buat model baru. Ia membuat 2 kepang kecil yang disatukan di belakang. Ketika selesai, Tara masuk dan meminta gaya yang sama. Beberapa menit kemudian, keduanya tersenyum di depan cermin. Adi melihat mereka ketika hendak berangkat kerja. Tatapannya berhenti pada rambut kedua putrinya, lalu beralih kepada Laras. Bagus, katanya singkat. Namun senyum kecil di wajahnya mengatakan lebih banyak. Pada akhir minggu, ulat-ulat Tara mulai menjadi kepompong. Karung-karung kopi selesai dicat. Kayla menyerahkan 1 gambar kepada Laras. Di sana ada rumah besar, pohon trembesi, 2 anak perempuan, seorang lelaki tinggi, seorang nenek, dan seorang perempuan yang berdiri di halaman. Ini siapa? Tanya Laras. Kayla mengangkat bahu. Orang yang bekerja di rumah.
Jawabannya terdengar biasa. Namun perempuan dalam gambar itu berdiri paling dekat dengan kedua anak. Dari ambang pintu, Adi memandangi mereka tanpa bersuara. Untuk pertama kalinya sejak kembali, ia merasa rumah itu tidak lagi dipenuhi hanya oleh kenangan kehilangan. Ada suara tawa di dapur, jejak cat di halaman, dan dua anak yang mulai berani berharap. Tanpa ia sadari, pusat dari perubahan itu adalah Larasati Putri, perempuan yang dulu hanya ia ingat sebagai gadis keras kepala dengan lutut penuh luka dan senyum menantang. Keila datang membawa tas gambar. Sejak malam listrik padam, ia mulai lebih mudah berada dekat Laras, meski tetap jarang bicara di tengah keramaian. "Ayah di mana?" tanyanya. "Di pabrik sebentar, nanti kembali." Keila memandang pengunjung. "Ramai sekali. Kalau tidak nyaman, kamu bisa tinggal bersama nenek." Tara menyela. "Tidak, ada kuda kepang dan lomba makan kerupuk." "Aku tidak mau lomba," kata Keila. "Tapi aku mau, Kak Laras harus pegang kerupuknya." "Saya bukan panitia lomba." "Tapi Kak Laras panitia semuanya." Sebuah mobil masuk dari gerbang. Adi turun bersama dua tamu bisnis dengan kemeja batik coklat. Begitu melihat putrinya, wajahnya melunak. "Sudah sarapan?" Setelah acara dibuka, musik gamelan terdengar dari pendopo. Anak-anak berlarian membawa balon, sedangkan para tamu mencicipi kopi tubruk dan belajar menyangrai biji kopi. Laras berniat terus mendampingi Keila dan Tara, tetapi beberapa masalah memaksanya pergi. Seorang penjual kehilangan kupon, kabel mikrofon terinjak, dan rombongan wisatawan datang lebih cepat. Adi berada tidak jauh, namun sibuk berbicara dengan pembeli kopi. Laras meminta Mbak Sumi mengawasi kedua anak selama beberapa menit. "Jangan kemana-mana," pesannya. "Tetap dekat meja batik sampai saya kembali." Tara memilih gelang warna-warni. Keila duduk dan membuka buku gambarnya. Laras baru pergi sekitar 10 menit ketika Tara melihat pertunjukan gelembung sabun. Ia menarik Mbak Sumi agar mendekat. Keila tetap di kursi, menggambar penjual bunga melati. Saat itulah ia melihat seorang perempuan di seberang jalan kecil. Perempuan itu mengenakan kerudung abu-abu dan blus putih. Dari belakang, cara ia memiringkan kepala sangat mirip dengan ibunya. Keila membeku. Pensilnya jatuh. "Mama," bisiknya. Ia tahu ibunya sudah meninggal. Namun, keramaian seperti menghilang. Yang ada hanya punggung perempuan itu berjalan menuju jalan kebun. Keila mencari Laras, tetapi tidak melihatnya. Mbak Sumi sedang membantu Tara mengambil balon yang terlepas. Tanpa memberitahu siapapun, Keila mengikuti perempuan tersebut. Ketika Laras kembali, ia hanya melihat Tara. "Keila di mana?" "Tadi di sini." Mbak Sumi langsung pucap. "Tadi Mbak Keila menggambar. Saya cuma sebentar menemani Tara." Jantung Laras berdetak lebih cepat. Pensil Keila tergeletak di tanah. "Keila?" Ia menyusuri stan sambil bertanya. Seorang penjual bunga melihat anak berbaju biru berjalan ke arah kebun. "Sendirian?" "Iya Mbak, saya kira menyusul keluarganya." Laras segera meminta petugas keamanan menjaga pintu keluar. Tara mulai gelisah. "Keila hilang?" "Belum tentu, mungkin hanya berjalan sebentar." "Tapi dia tidak suka berjalan sendiri." "Kamu tinggal bersama Mbak Sumi, jangan bergerak dari sini." "Aku mau ikut cari." "Tidak, dengarkan saya." Nada Laras terlalu keras. Tara terdiam dengan mata berkaca-kaca, tetapi Laras tidak punya waktu untuk menenangkan. Ia menghubungi Adi. Telepon pertama tidak dijawab. Telepon kedua baru tersambung ketika ia sudah berlari menuju jalan kebun. "Mas Adi, Keila tidak ada di tempatnya." Di seberang hening. "Maksudmu tidak ada?" "Dia tadi bersama Tara dan Mbak Sumi. Sekarang kami mencari.
Ada yang melihatnya berjalan ke arah kebun. Apa kamu meninggalkan mereka? Saya hanya pergi sebentar untuk jawab saya. Kamu meninggalkan mereka? Iya, tapi ada Mbak Sumi. Saya ke sana sekarang. Musik dihentikan. Para pekerja berpencar menyusuri jalan setapak, gudang, dan rumah penduduk. Pak Seno memeriksa pabrik, sementara beberapa pemuda membawa sepeda motor ke arah jalan raya. Laras berlari tanpa memedulikan sandal yang dipenuhi lumpur. Ia memanggil nama Keila sampai tenggorokannya sakit. Adi datang dengan mobil yang berhenti mendadak di dekat pendopo. Belum ditemukan? Laras menggeleng. Petugas menyisir kebun timur. Pak Seno ke pabrik. Kenapa kamu meninggalkan dia? Saya sudah bilang ada Mbak Sumi. Dia bukan orang yang saya minta menjaga anak-anak saya. Beberapa orang menoleh. Mas, sekarang bukan waktunya, justru sekarang waktunya. Saya mempercayakan mereka kepadamu. Saya tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Kamu seharusnya tidak membawa mereka ke keramaian kalau tidak mampu mengawasi. Kata-kata itu seperti tamparan. Saya sudah mengusulkan mereka tinggal bersama nenek, Mas yang mengizinkan. Jangan melempar tanggung jawab. Saya tidak mencari alasan. Saya sedang mencari Keila. Wajah Adi pucat dan matanya merah karena panik. Kalau sesuatu terjadi padanya, suaranya pecah. Saya tidak akan pernah memaafkan siapapun. Laras tahu kalimat itu lahir dari ketakutan, tetapi tetap menancap di tempat paling rapuh dalam dirinya. Dulu di hotel, ia juga dijadikan satu-satunya pihak yang bersalah. Kini Adi memandangnya dengan cara yang sama. Tara berlari dari arah pendopo dan memeluk kaki ayahnya. Ayah, Keila pergi karena marah sama aku. Adi berjongkok. Tidak sayang, bukan karena kamu. Aku tadi ambil balon, aku tidak lihat dia pergi. Adi memeluknya erat. Matanya bertemu mata Laras, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Pencarian berlanjut sampai siang. Langit tertutup awan. Foto Keila disebarkan melalui grup warga dan dikirim ke pos polisi. Seorang pemuda kemudian memberitahu bahwa ia melihat anak dengan ciri serupa berjalan ke jalan lama menuju terminal. Laras dan Adi segera naik mobil bersama Pak Seno. Hujan turun tipis saat mereka tiba. Laras turun paling dulu. Keila. Mereka memeriksa ruang tunggu, bekas loket, dan peron kosong. Laras hampir kehilangan harapan ketika mendengar suara perempuan dari belakang bangunan. Jangan menangis, nanti ayahmu datang. Seorang polisi perempuan duduk di bangku kayu bersama Keila. Anak itu memeluk tas gambarnya, rambutnya berantakan, dan kakinya kotor oleh lumpur. Keila! Adi berlari dan berlutut di depan putrinya. Ia memeluknya sangat erat. Ayah! Suara Keila gemetar. Kenapa kamu pergi? Ayah mencari kemana-mana. Aku lihat mama. Adi membeku. Dia pakai baju putih. Aku mengejar, tapi bukan mama. Aku mau pulang ke rumah yang dulu, lanjut Keila. Aku kira kalau naik kereta, aku bisa kembali. Adi menutup mata dan mencium kepala putrinya. Maafkan ayah. Ayah seharusnya tahu kamu masih merindukannya. Keila menangis. Aku tidak mau lupa mama. Kamu tidak akan lupa. Tidak ada yang meminta kamu melupakannya. Laras berdiri beberapa langkah dari mereka. Rasa lega membuat lututnya lemas. Ia ingin memeluk Keila, tetapi tidak berani mendekat. Polisi menjelaskan bahwa seorang pedagang melihat Keila berjalan sendirian, lalu membawanya ke pos. Anak itu tidak terluka, hanya kelelahan dan lapar. Dalam perjalanan pulang, Keila duduk di samping ayahnya dengan kepala di dada Adi. Laras berada di kursi depan dan tidak menoleh ke belakang. Setiba di rumah, Ibu Ratna menangis sambil memeluk cucunya. Tara ikut menangis dan meminta maaf. Keila dibawa ke kamar untuk beristirahat.
Laras menunggu Adi di lorong. Pakaiannya masih basah dan kakinya berlumur-lumpur. "Mas Adi?" Adi berhenti, tetapi wajahnya tetap dingin. "Saya minta maaf. Saya seharusnya lebih berhati-hati. Saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Saya hanya ingin memastikan Kayla baik-baik saja." "Dia sudah ditemukan?" "Saya tahu, tapi..." "Laras, cukup." Suaranya rendah. "Saya sedang tidak sanggup melihatmu." Dada Laras sesak. Ia mengangguk dan pergi sebelum air matanya jatuh. Malam itu ia tidak ikut makan. Ia duduk di kamar staf sambil mengingat setiap menit sebelum Kayla menghilang. Ketukan pelan terdengar. Kayla berdiri di pintu mengenakan piyama. "Ayah marah kepadamu?" tanyanya setelah duduk di tepi tempat tidur. "Ayahmu takut. Kalau orang sangat takut, kadang kata-katanya menjadi keras." "Aku yang pergi sendiri." "Saya tahu. Aku lihat perempuan yang mirip Mama. Aku pikir kalau aku ikut, Mama akan menoleh." "Kenapa Mama tidak datang dalam mimpiku lagi?" "Mungkin karena kenangan tentang ibumu sudah tinggal di dalam dirimu. Dia tidak harus selalu datang lewat mimpi." Kayla menatap lantai. "Kamu masih mau bicara denganku?" "Tentu." "Aku kira kamu marah." "Saya marah karena kamu pergi tanpa memberitahu. Tapi saya lebih bersyukur kamu selamat." Kayla mengeluarkan gambar perempuan berkerudung abu-abu yang berjalan menjauh, sementara seorang anak mengejar. "Ini perempuan yang kulihat." "Besok kita simpan di buku gambarmu." "Boleh aku tidur di sini sebentar?" Laras mengangguk. Kayla berbaring di sampingnya. Beberapa menit kemudian, napasnya teratur. Tanpa mereka ketahui, Adi berdiri di balik pintu yang tidak tertutup rapat. Ia mendengar sebagian percakapan itu. Rasa bersalah memenuhi dadanya, tetapi ia tidak masuk. Adi juga menjadi lebih diam. Ia mengantar sendiri putrinya ke sekolah dan hanya memberi anggukan singkat ketika berpapasan dengan Laras. Pada hari ketiga, Kayla menolak naik mobil. "Aku mau Kak Laras yang antar." "Laras sedang bekerja," kata Adi. "Aku mau Kak Laras. Ayah marah kepadanya karena aku pergi. Itu tidak adil. Kak Laras sudah bilang jangan kemana-mana." Tara ikut mengangguk. "Aku juga tidak lihat Kayla pergi." Adi memandang kedua putrinya, lalu ke jendela kantor tempat Laras berdiri membelakangi halaman. Malamnya, ia mengetuk pintu ruang kerja. "Boleh masuk? Silakan." Adi berdiri di depan meja. Tatapannya tidak lagi dingin. "Saya sudah bicara dengan Kayla. Dia menceritakan semuanya. Saya tetap bertanggung jawab karena meninggalkan mereka. Bukan hanya kamu, saya juga seharusnya bersama mereka." Laras menutup buku laporan. "Mas tidak perlu mengatakan itu untuk membuat saya merasa lebih baik. Saya sedang mengakui bahwa saya salah." Laras mengangkat wajah. "Saya panik," lanjut Adi. "Ketika mendengar Kayla hilang, saya teringat malam saat polisi menelpon dan mengatakan Ninda mengalami kecelakaan. Saya merasa akan kehilangan seseorang lagi. Lalu saya melampiaskan semuanya kepadamu. Saya mengerti Mas takut, tapi Mas bilang tidak sanggup melihat saya." Adi menunduk. "Saya menyesal. Dulu, saat masalah di hotel terjadi, semua orang hanya mencari seseorang untuk disalahkan. Tidak ada yang mau mendengar saya. Kemarin rasanya saya kembali berdiri di lobi hotel itu. Saya tidak tahu, karena Mas tidak pernah bertanya." Ruangan sunyi. Dari luar terdengar jangkrik dan daun kopi digerakkan angin. "Apa kamu ingin berhenti membantu anak-anak?" tanya Adi. Laras menggeleng. "Saya tidak ingin meninggalkan mereka, tapi saya juga tidak ingin menjadi orang pertama yang disalahkan setiap kali sesuatu terjadi. Itu tidak akan terjadi lagi. Saya tidak membutuhkan janji karena Mas sedang merasa bersalah." Adi tidak membela diri. "Kalau begitu, beri saya kesempatan membuktikannya." Laras menatapnya. Untuk pertama kalinya,
Adi tidak tampak sebagai pemilik perkebunan atau ayah yang memberi perintah. Ia hanya seorang lelaki yang sadar telah melukai orang lain. "Saya akan tetap membantu Keila dan Tara," kata Laras. "Tapi harus ada aturan jelas. Kalau saya mengurus acara atau tamu, orang lain harus benar-benar bertanggung jawab." Adi mengangguk, "Setuju. Dan Mas harus memberitahu anak-anak bahwa saya tidak marah kepada mereka." "Saya akan bicara dengan mereka." Sebelum keluar, Adi berhenti di ambang pintu. "Laras?" "Ya?" "Terima kasih karena tetap mencari Keila meski saya memperlakukanmu buruk." Laras tidak menjawab, namun setelah pintu tertutup, ia menyadari tangannya gemetar. Peristiwa di pasar panen meninggalkan bekas pada mereka semua. Keila mulai lebih terbuka tentang ibunya. Tara tidak lagi pergi tanpa izin. Adi belajar mendengarkan sebelum marah. Laras pun mulai memahami bahwa di balik ketegasan Adi ada ketakutan yang sangat dalam. Ketakutan itu tidak membenarkan kata-katanya, tetapi menjelaskan mengapa ia selalu membangun tembok sebelum orang lain sempat mendekat. Laras belum tahu bahwa tembok itu perlahan mulai retak dan dirinya berdiri tepat di sisi lain. Hujan turun hampir setiap sore sejak awal bulan. Jalan tanah di sekitar perkebunan menjadi licin, parit meluap, dan udara dingin menempel di kulit sejak pagi. Laras berkali-kali mengubah jadwal kunjungan karena beberapa jalur kebun terlalu berbahaya dilewati. Hubungannya dengan Adi belum pulih setelah Keila menghilang. Mereka sudah tidak saling menghindar, tetapi selalu ada jarak kecil dalam percakapan. Adi menjadi lebih sopan, bahkan terlalu resmi. Laras tahu lelaki itu berusaha memperbaiki kesalahan, namun ia belum tahu seberapa jauh harus membuka pintu kepercayaan. Keila dan Tara justru semakin dekat dengannya. Keila sering datang ke ruang kerja Laras sepulang sekolah, sedangkan Tara mengikuti Laras ke dapur, gudang, sampai rumah pembibitan kopi. "Kenapa kamu terus mengikutiku?" tanya Laras. "Karena kalau aku tidak ikut, Kak Laras bisa hilang." "Saya tidak akan hilang." "Semua orang bilang begitu." Laras tidak memaksanya menjelaskan. Ia mengulurkan tangan. "Kalau begitu, pegang ini." Tara segera menggenggamnya. Pada hari Sabtu, hujan berhenti sejak pagi. Keila duduk di teras menggambar, sedangkan Adi pergi ke kota menemui pemasok mesin pengering kopi. Tara berlari menghampiri Laras yang sedang memeriksa bahan dapur. "Kak Laras, Bimo kabur." "Bimo siapa?" "Burungnya Pak Darto." Pintu kandang jalak milik Pak Darto rupanya tidak tertutup rapat. Burung itu terbang rendah, sementara Tara mengejarnya. "Jangan dikejar," kata Laras. "Nanti dia makin jauh." "Tapi Bimo tidak tahu jalan pulang." "Burung punya sayap, dia lebih tahu jalan daripada kita." Tara tidak mendengar. Ketika burung itu terbang menuju jalur lama dekat saluran irigasi, anak itu ikut berlari. "Tara, berhenti!" Laras meletakkan bukunya dan mengejar. Tanah masih basah, beberapa bagian tertutup lumut, dan suara air terdengar lebih deras dari biasanya. Di ujung jalur berdiri jembatan kayu kecil yang menghubungkan kebun utama dengan lahan pembibitan lama. Papan-papannya telah rapuh dan rencananya akan diganti setelah musim hujan. Tara tidak tahu itu. Burung jalak hinggap di pagar bambu seberang jembatan. Tara mengangkat kedua tangan. "Bimo, sini!" "Tara, jangan naik ke jembatan." Anak itu menoleh sekilas, lalu melangkah ke papan pertama. Laras merasa darahnya berhenti mengalir. "Tara, diam, jangan bergerak." "Aku cuma ambil Bimo." "Lihat saya, mundur pelan-pelan." Saat Tara menggeser kaki, salah satu papan retak. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh berlutut, sebelah kakinya menggantung di antara celah. "Kak Laras!" Laras berlari naik ke jembatan meski papan bergetar. Ia meraih lengan Tara. "Jangan lihat ke bawah, pegang tangan saya." Tara menangis. Arus coklat di bawah mereka membawa ranting dan daun kering. Laras menarik tubuhnya sedikit, tetapi papan lain ikut retak. Dari kejauhan terdengar teriakan pekerja kebun. Laras tahu jembatan itu tidak akan bertahan lama. Di sebelah kanan ada bagian tanah yang lebih tinggi. Jika ia bisa mendorong Tara ke sana, para pekerja akan menjangkaunya.
nanti saya dorong kamu ke pinggir. Begitu kakimu menyentuh tanah, merangkak menjauh. Jangan kembali. Terus Kak Laras. Saya menyusur. Kak Laras janji. Laras hanya tersenyum setenang mungkin. Sekarang. Dengan seluruh tenaga, ia mengangkat Tara dan mendorong tubuh kecil itu ke arah tanah. Tara jatuh di tepi jalur. Seorang pekerja yang baru tiba segera menariknya menjauh. Pada saat yang sama, bagian tengah jembatan roboh. Laras sempat meraih tali samping, tetapi kayunya ikut terlepas. Tubuhnya jatuh ke dalam saluran irigasi. Air dingin menghantamnya seperti dinding. Kepalanya masuk ke bawah permukaan. Arus menyeret tubuhnya tanpa memberi kesempatan bernapas. Laras mencoba meraih apapun, tetapi tangannya hanya menangkap lumpur dan ranting. Bahunya membentur batu. Rasa sakit tajam menjalar sampai leher. Mulutnya dipenuhi air. Ia sempat melihat langit kelabu sebelum arus kembali menariknya. Beberapa pekerja berlari mengikuti aliran. Pak Darto turun melalui tanggul dan melemparkan tali. Laras hampir kehilangan kesadaran ketika tangannya menyentuh akar pohon. Ia menggenggamnya dengan sisa tenaga. Pegang Mbak Laras. Tali melingkar di lengannya. Dua lelaki menariknya ke tepi. Laras tergeletak di lumpur, batu keras, lalu memejamkan mata karena seluruh tubuhnya terasa dipukul. Hal terakhir yang dilihatnya adalah Tara berusaha melepaskan diri dari pelukan Mbak Sumi. "Kak Laras, bangun!" Adi menerima telepon ketika mobilnya baru memasuki kota. Suara Pak Seno terdengar kacau. Ia hanya menangkap beberapa kata. Tara, jembatan, Laras, rumah sakit. Ibu Ratna kemudian menjelaskan bahwa Tara selamat. Lututnya lecet dan pergelangan kakinya terkilir ringan. Laras terluka lebih parah setelah jatuh ke saluran. "Dia sadar?" tanya Adi. "Tadi sempat, sekarang sedang diperiksa." Ketika tiba di rumah sakit, Tara duduk di lorong dengan selimut di bahu. Begitu melihat ayahnya, ia berlari terpincang-pincang. "Ayah!" Adi berlutut dan memeluknya. Ia memeriksa wajah, tangan, dan kaki anaknya, seolah tidak percaya Tara benar-benar utuh. "Kamu sakit di mana?" "Cuma kaki. Kak Laras jatuh karena menyelamatkan aku." Tara menangis keras. "Aku yang nakal. Kak Laras sudah bilang jangan ke jembatan." "Sudah, kamu selamat." "Tapi Kak Laras belum bangun." Dokter keluar beberapa menit kemudian. Laras mengalami cedera ringan pada bahu kiri, memar di punggung dan kaki, serta hipotermia. Kepalanya tidak terluka serius, tetapi ia harus dirawat untuk observasi. "Boleh saya melihatnya?" tanya Adi. "Keluarga satu orang." "Saya keluarganya," jawab Adi terlalu cepat. Pak Seno menoleh, tetapi Adi tidak menarik kata-katanya. Laras terbaring dengan selimut tebal. Wajahnya pucat, rambutnya masih lembab, dan bahu kirinya dibalut penyangga. Adi duduk dekat ranjang, hanya memperhatikan napasnya. Menjelang malam, Laras membuka mata. "Pak," suaranya serak. "Ayahmu mengantar ibumu pulang sebentar. Saya di sini." Laras berkedip. "Tara?" "Dia baik." Pergelangan kakinya sedikit terkilir. "Syukurlah. Kamu seharusnya memikirkan dirimu juga." "Saya tidak sempat." Adi menunduk. "Kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana saya menjelaskannya kepada orang tuamu?" "Mas tidak perlu menjelaskan. Itu keputusan saya. Keputusan yang bisa membuatmu mati." Nada Adi keras, tetapi matanya penuh ketakutan. "Mas marah?" "Saya tidak tahu." Ia mengusap wajah. "Saya takut." Itulah pertama kalinya Laras mendengar Adi mengakui ketakutannya tanpa menutupinya dengan amarah. "Saya melihat Tara selamat, lalu melihatmu terbaring di sini. Saya seharusnya bersyukur, tapi yang saya rasakan,
Justru saya tidak sanggup membayangkan rumah itu tanpa kamu. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Mas sedang merasa bersalah. Mungkin, tapi bukan hanya itu. Adi berjalan ke jendela. Setelah Ninda meninggal, saya berpikir satu-satunya cara melindungi anak-anak adalah mengendalikan semuanya. Saya mengatur sekolah mereka, makanan mereka, orang-orang yang boleh mendekat. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, saya marah. Ia berbalik. Waktu Keila menghilang, saya menyakiti kamu karena takut kehilangan lagi. Hari ini saya hampir kehilanganmu karena anak saya tidak mendengarkan. Saya tidak tahu berapa kali lagi kamu harus terluka sebelum saya mengerti bahwa bukan semua hal bisa saya kendalikan. Saya tidak menyelamatkan Tara supaya Mas merasa berutang. Saya tahu. Dan jangan menyalahkan Tara, dia sudah ketakutan. Saya tidak akan menyalahkannya. Saya justru menyalahkan diri sendiri. Kecelakaan bisa terjadi. Laras, kamu selalu punya kalimat untuk menenangkan orang lain. Tapi siapa yang menenangkanmu? Pertanyaan itu membuat Laras kehilangan jawaban. Bu Wulan datang membawa bubur ayam, teh jahe, dan pakaian ganti. Ia ingin berjaga, tetapi Adi bersikeras tinggal. Bu Wulan akhirnya pulang karena lututnya sakit. Saya bisa sendiri, kata Laras. Saya tahu. Lalu kenapa tetap di sini? Karena saya ingin. Adi membuka wadah bubur. Ketika Laras hendak mengambil sendok, gerakannya membuat bahunya nyeri. Ia meringis. Biar saya bantu. Tidak perlu. Jangan keras kepala. Mas juga. Adi mengambil sedikit bubur, meniupnya, lalu mengulurkan sendok. Kalau terus menatap, buburnya akan dingin. Laras akhirnya membuka mulut. Bubur itu hangat dan sedikit terlalu asin. Dulu saya kira Mas akan tumbuh menjadi orang paling menyebalkan di desa, kata Laras. Adi tersenyum tipis. Saya juga kira kamu akan ditangkap polisi karena sering melempar batu ke pohon mangga orang. Itu fitnah. Saya melihatnya sendiri. Saya mengambil mangga yang jatuh. Dengan ketapel, Laras tertawa kecil lalu meringis. Jangan tertawa dulu. Mas yang membuat saya tertawa. Kalimat itu membuat keduanya diam. Keesokan paginya, Keila dan Tara datang bersama Ibu Ratna. Tara langsung menangis saat melihat Laras. Maaf kak, Laras mengulurkan tangan kanan. Tara memeluknya hati-hati. Lain kali dengarkan kalau saya bilang berhenti. Aku janji. Jangan janji hanya supaya saya tidak marah. Aku benar-benar janji. Keila menyerahkan sebuah gambar. Di sana ada jembatan, seorang anak kecil, dan perempuan dengan sayap besar. Ini siapa? Tanya Laras. Kak Laras? Kenapa saya punya sayap? Karena kamu menyelamatkan Tara. Laras tersenyum. Saya bukan malaikat. Saya juga bisa takut. Keila mengangguk. Malaikat mungkin juga takut. Setelah 2 malam, Laras diizinkan pulang. Dokter memintanya beristirahat dan tidak mengangkat benda berat. Adi menyiapkan kamar di lantai bawah agar ia tidak perlu naik tangga. Selama masa pemulihan, Adi menjadi terlalu perhatian. Ia mengatur obat, memeriksa makanan, dan berkali-kali bertanya apakah bahu Laras sakit. Jika Laras berjalan ke dapur, Adi muncul dan menyuruhnya duduk. Saya hanya mau mengambil air. Panggil orang. Saya masih punya kaki. Kaki yang penuh memar. Mas tidak perlu mengawasi saya setiap menit. Saya tidak mengawasi. Mas berdiri di depan pintu 5 menit. Saya kebetulan lewat. Dengan air hangat dan obat di tangan. Adi menyerahkan gelas itu. Minum. Suatu sore, Laras duduk di teras belakang memandangi kebun basah. Adi datang membawa 2 cangkir wedang jahe. Bagaimana bahumu? Lebih baik. Adi duduk di sebelahnya. Saya ingin menghidupkan kembali program wisata, kata Laras. Kalau hanya menjual biji kopi, pendapatan sulit tumbuh. Kita bisa membuat paket kunjungan,
kelas menyangrai, dan pasar kerajinan. Kamu masih memikirkan pekerjaan saat cuti? Kalau tidak berpikir, saya bosan. Adi tersenyum. Saya sudah membaca proposalmu. Mas masuk ke ruang kerja saya. Saya minta Mbak Sumi mengambilkannya. Tanpa izin. Saya pemilik perusahaan. Saya pengelola program. Baik, saya minta maaf. Laras tertawa. Mas sekarang cepat sekali meminta maaf. Saya sedang belajar. Adi menjelaskan bahwa pembeli dari Jakarta tertarik mendukung wisata perkebunan. Ia ingin Laras memimpin proyek itu setelah pulih. Bukan karena saya merasa berutang, katanya sebelum Laras menolak, karena idemu bagus. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan hotel, seseorang mempercayai kemampuannya tanpa mengaitkannya dengan masa lalu. Terima kasih. Saya yang harus berterima kasih. Untuk proposal, untuk banyak hal. Suara Adi lebih pelan. Laras menoleh dan mendapati lelaki itu sedang menatapnya. Bukan seperti atasan kepada pegawai, juga bukan seperti teman masa kecil. Ada kehangatan yang membuat sore terasa berbeda. Laras segera mengalihkan pandangan. Di bawah atap rumah tua, sementara gerimis turun di atas kebun kopi, sesuatu yang lama terkunci mulai terbuka perlahan. Bukan hanya hati Adi yang dipenuhi kehilangan, tetapi juga hati Laras yang telah lama takut mempercayai kebaikan seorang lelaki. Mereka mulai memahami bahwa kecelakaan di jembatan tidak hanya menyelamatkan Tara. Peristiwa itu juga merobohkan jarak di antara mereka. 2 bulan setelah kecelakaan di jembatan, bahu Laras hampir pulih. Ia kembali bekerja seperti biasa, meski Adi masih menegurnya setiap kali melihatnya mengangkat kotak berat atau berdiri terlalu lama di halaman. Program wisata perkebunan yang dirancang Laras mulai berjalan. Setiap akhir pekan, rombongan datang untuk melihat proses pengolahan kopi dan mencicipinya di pendopo. Laras juga mengajak ibu-ibu desa menjual batik, anyaman, dan jajanan tradisional. Pendapatan perlahan meningkat, membuat para pekerja kembali optimistis. Namun bukan pekerjaan yang paling sering memenuhi pikirannya. Sejak malam di rumah sakit, Adi berubah. Ia lebih sering makan bersama anak-anak, lebih banyak mendengarkan, dan tidak lagi langsung marah ketika sesuatu berjalan di luar rencana. Kadang ia duduk di teras bersama Laras membicarakan perkebunan sampai larut. Semakin dekat mereka, semakin keras Laras mengingatkan dirinya untuk berhati-hati. Adi adalah pemilik tempat ia bekerja. Ia seorang duda dari keluarga terpandang, sedangkan Laras anak mantan pengurus rumah. Pengalaman di hotel masih meninggalkan luka. Ia tidak mau sekali lagi dituduh mendekati lelaki berkuasa demi keuntungan. Masalahnya, hati tidak selalu patuh pada akal. Suatu minggu pagi, Adi mengajak Keila dan Tara pergi ke Danau Rawa Pening. Ia berniat membawa mereka bertiga saja, tetapi Tara menolak naik mobil sebelum Laras ikut. Kak Laras harus ikut. Dia bekerja, kata Adi. Hari ini Minggu, orang bekerja juga harus libur. Keila ikut berkata, aku ingin menggambar di sana. Kak Laras bisa bantu bawa cat air? Adi menatap Laras. 2 suara melawan 1. Saya masih harus memeriksa jadwal tamu besok. Saya sudah minta Mbak Sumi mengurusnya. Laras menyipitkan mata. Mas merencanakan ini dari awal. Saya hanya belajar mengantisipasi alasanmu. Akhirnya Laras ikut. Mereka membawa tikar, nasi bakar, ayam goreng, tahu isi, buah potong, dan termos teh hangat. Cuaca cerah. Perahu kayu bergerak pelan di antara eceng gondok, sementara pedagang di tepi danau menjual jagung bakar. Tara berlari ke arah perahu, tetapi Laras langsung menahan bajunya. Berjalan, jangan berlari dekat air. Tara menoleh kepada ayahnya. Ayah, Kak Laras cerewet. Adi mengangguk serius. Sangat cerewet. Laras menatap tajam. Kalau begitu, Mas yang menjaga. Saya tidak bilang cerewet itu buruk. Di atas perahu, Tara terus bertanya,
sementara Keila menggambar dibantu Laras. Beberapa kali, Laras menangkap Adi sedang memandangnya dan segera berpura-pura sibuk. Setelah turun, mereka menggelar tikar di bawah pohon. Tara makan paling banyak, lalu merebahkan kepala di paha Adi. Keila bersandar pada bahu Laras sambil menggambar. "Jangan bergerak," kata Keila. "Kenapa?" "Aku sedang menggambar kalian." Keila menunjukkan halaman bukunya. Ada 4 orang duduk di tepi danau. Adi, Tara, Keila, dan Laras. "Kak Laras berdiri terlalu jauh," kata Tara sambil menguap. "Digambar saja atau sungguhan?" "Dua-duanya." Laras menahan napas. Adi memandang gambar itu cukup lama. "Gambarnya bagus," katanya pelan. Dalam perjalanan pulang, kedua anak tertidur di kursi belakang. Laras duduk di depan bersama Adi. "Terima kasih sudah ikut," kata Adi. "Saya ikut karena dipaksa 2 anak kecil, bukan karena saya." "Mas tidak memaksa, saya bisa mulai sekarang." Laras tertawa kecil. "Terlambat, kita sudah hampir sampai." Malam itu, setelah Keila dan Tara tidur, Laras membantu menutup jendela kamar mereka. Ketika keluar, Adi menunggunya di lorong. "Boleh kita bicara sebentar?" Mereka turun ke teras belakang. Udara dingin membawa aroma tanah dan kopi yang baru disangrai. Adi berdiri dekat pagar kayu. "Mas mau membicarakan proyek?" tanya Laras. "Bukan. Anak-anak, bukan hanya mereka. Saya sudah mencoba menganggap semua ini sebagai rasa terima kasih," kata Adi. "Kamu menyelamatkan Tara, membantu Keila, dan membuat rumah ini hidup lagi. Saya pikir saya hanya terlalu bergantung kepadamu. Tapi setiap kali kamu pergi ke kota, saya menunggu kamu pulang. Ketika kamu tertawa, saya ikut merasa ringan. Dan ketika kamu menjauh, rumah ini terasa kosong lagi. Mas Adi, saya tidak mencari pengganti Ninda. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Ia ibu dari anak-anak saya dan bagian dari hidup saya. Tapi perasaan saya kepadamu berbeda." Adi menatap langsung ke matanya. "Saya mencintaimu, Laras." Laras mendengar detak jantungnya sendiri lebih keras daripada suara jangkrik. Sebagian dirinya ingin mengakui bahwa ia merasakan hal yang sama. Ia ingin mengakui bahwa perhatian Adi membuatnya bahagia. Namun, bayangan lain datang lebih cepat. Lobi hotel, tatapan para pegawai, suara perempuan yang menyebutnya perusak rumah tangga, surat pemberhentian kerja, bisik-bisik orang desa jika hubungan mereka diketahui. "Mas salah memahami kedekatan kita." Adi mengernyit. "Saya tidak merasa salah. Saya bekerja di sini. Saya dekat dengan anak-anak karena itu tanggung jawab saya. Kalau hanya pekerjaan, kenapa kamu menangis saat Keila hilang? Kenapa kamu mempertaruhkan hidup untuk Tara? Siapapun akan melakukan hal yang sama. Tidak semua orang. Lihat saya dan katakan kamu tidak merasakan apa-apa. Mas tidak berhak memaksa saya. Saya tidak memaksa. Saya hanya ingin kejujuran." Laras menatapnya. Harapan di wajah Adi membuat dadanya semakin sakit. "Saya tidak mencintai Mas." Ia mengucapkannya perlahan. Mata Adi berubah, hanya menyisakan luka. "Baik," katanya setelah lama terdiam. "Kalau itu jawabanmu, saya akan menghormatinya." Ia masuk tanpa menoleh. Laras tetap berdiri di teras. Baru setelah pintu tertutup, air matanya jatuh. Keesokan harinya, Adi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sarapan bersama anak-anak, berbicara tentang sekolah, lalu pergi ke pabrik. Kepada Laras, ia hanya membahas pekerjaan. Bu Wulan datang siang hari membawa sayur dari kebun. Ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu bertengkar dengan Mas Adi?" "Tidak. Ibu melahirkanmu. Jangan berbohong." Laras akhirnya menceritakan pengakuan Adi. "Kamu menolak?" Laras mengangguk. "Kamu tidak menyukainya?" Laras diam.
Berarti kamu menyukainya. Bu, aku tidak mau membuat masalah lagi. Masalah dulu bukan karena kamu mencintai. Lelaki itu yang berbohong. Tapi orang tetap menyalahkan aku. Mas Adi atasanku, keluarganya pemilik perkebunan. Orang akan bilang aku mendekati dia karena ingin naik derajat. Ibu bekerja di sini puluhan tahun. Ibu Ratna memperlakukan kita baik, tapi hidup mereka memang berbeda. Kamu harus memikirkan semuanya dengan matang. Mas Adi juga punya 2 anak. Kalau hubungan itu gagal, kamu kehilangan 3 orang sekaligus. Kata-kata itu memperbesar ketakutan Laras. Beberapa hari kemudian, Vanessa, adik almarhumah Ninda, datang dari Jakarta. Ia perempuan anggun dengan pakaian mahal dan tutur kata halus. Keila dan Tara memanggilnya Tante Vanya. Saat mereka bertemu di ruang makan, tatapan Vanessa terasa seperti sedang menimbang sesuatu. Jadi kamu Laras, anak-anak sering menyebut namamu. Saya hanya membantu mereka beradaptasi. Kelihatannya lebih dari membantu. Laras tersenyum tipis. Maksud Mbak Vanessa? Keila sulit dekat dengan orang baru. Tara juga tidak pernah bertahan lama dengan pengasuh. Kamu pasti istimewa. Sore harinya, Vanessa meminta bicara di taman. Saya berterima kasih kamu menjaga Keila dan Tara. Tapi saya juga khawatir. Khawatir tentang apa? Adi sedang rapuh. Anak-anak juga. Dalam keadaan seperti itu, orang mudah mengira rasa nyaman sebagai cinta. Saya tidak sedang menjalin hubungan dengan Mas Adi. Bagus, Ninda baru meninggal 1,5 tahun. Keluarga kami belum benar-benar pulih. Mas Adi berhak menentukan kapan dia siap melanjutkan hidup. Vanessa tersenyum, tetapi matanya dingin. Tentu, saya hanya tidak ingin orang memanfaatkan kesepiannya. Wajah Laras memanas. Apakah Mbak menuduh saya? Saya hanya mengingatkan. Kamu bekerja di rumahnya, dekat dengan anak-anaknya, dan sekarang memegang program penting di perusahaan. Orang luar bisa salah paham. Ketakutan yang selama ini berputar di kepala Laras kini diucapkan langsung oleh orang lain. Saya mengerti. Malam itu Laras tidak bisa tidur. Menjelang subuh, ia mengambil keputusan. Ia menemui Ibu Ratna di ruang tengah. Saya ingin mengundurkan diri. Ibu Ratna menatapnya lama. Karena Adi, Laras terkejut. Aku sudah tua, bukan buta. Saya mendapat tawaran bekerja di Biro Perjalanan di Yogyakarta. Apakah itu benar? Saya pernah mengirim lamaran. Mereka menghubungi saya kemarin. Dan kamu ingin pergi? Saya perlu memulai hidup di tempat lain. Ibu Ratna berkata pelan. Jangan mengambil keputusan besar saat sedang melarikan diri dari perasaanmu. Saya tidak melarikan diri. Kalau begitu, lihat mataku dan katakan kamu tidak mencintai anakku. Laras tidak mampu. Aku tidak akan menahanmu, kata Ibu Ratna. Tapi, bicaralah kepada Keila dan Tara. Keila diam ketika Laras menjelaskan bahwa ia akan bekerja di Yogyakarta. Tara langsung menggeleng. Kak Laras bohong. Saya tidak berbohong. Kak Laras bilang tidak akan hilang. Saya tidak hilang, saya hanya pindah. Itu sama saja. Tara berlari keluar sambil menangis. Keila tetap duduk dengan buku gambar tertutup. Kapan pergi? 3 hari lagi. Karena ayah. Ini keputusan tentang pekerjaan. Orang dewasa selalu bilang pekerjaan kalau tidak mau menjelaskan. Keila berdiri dan pergi. Adi mengetahui pengunduran dirinya dari Ibu Ratna. Malam itu ia menunggu Laras di ruang kerja. Kamu pergi ke Yogyakarta? Iya. Karena saya mengakui perasaan saya. Bukan hanya itu. Kamu sudah punya pekerjaan di sini. Program yang kamu bangun baru berkembang. Orang lain bisa melanjutkan. Anak-anak tidak bisa begitu saja melanjutkan. Laras menahan air mata.
Jangan gunakan mereka untuk membuat saya tinggal. Saya tidak menggunakan mereka. Saya mengatakan kenyataan. Justru karena saya menyayangi mereka, saya harus pergi sebelum semuanya semakin rumit. Adi tertawa kecil tanpa kegembiraan. Jadi perasaan harus dihentikan sebelum menjadi rumit? Saya pernah kehilangan pekerjaan, harga diri, dan kepercayaan keluarga karena hubungan yang salah. Saya tidak mau mengulanginya. Saya bukan lelaki itu. Tapi keadaan kita tidak seimbang. Mas pemilik tempat ini. Saya bekerja untuk keluarga Mas. Orang akan menilai. Biarkan mereka menilai. Mas bisa berkata begitu karena Mas tidak pernah dihina di depan banyak orang. Adi terdiam. Saya tidak meminta kamu menjadi rahasia, katanya. Saya tidak malu mencintaimu. Mungkin sekarang tidak, tapi kalau hubungan kita gagal, saya yang kehilangan semuanya. Mas tetap punya rumah, perusahaan, dan nama keluarga. Saya harus mulai dari nol lagi. Wajah Adi menjadi pucat. Jadi selama ini kamu menganggap saya ancaman? Saya menganggap perasaan ini berbahaya. Adi menatapnya lama. Setidaknya sekarang kamu mengakui bahwa perasaan itu ada. Laras menutup mata. Saya tidak akan menghentikanmu. Lanjut Adi. Tapi jangan mengatakan kamu pergi demi kebaikan kami. Kamu pergi karena takut. Ia meninggalkan ruangan. Laras menangis setelah pintu tertutup. Tetapi keputusannya tidak berubah. Pada Jumat pagi, Pak Seno mengantar Laras ke terminal. Keila tidak keluar dari kamar. Tara mengunci pintunya dan menolak berpamitan. Ibu Ratna memeluk Laras lama, sedangkan Adi tidak terlihat sejak subuh. Saat mobil meninggalkan gerbang, Laras menoleh ke rumah besar. Di jendela lantai 2, dua sosok kecil berdiri di balik tirai. Keila dan Tara. Ia datang ke perkebunan untuk memperbaiki hidupnya. Ia pergi justru ketika tempat itu mulai terasa seperti rumah. Di balik pohon terembesi, tersembunyi dari pandangan jalan, Adi melihat mobil Laras mengecil sampai menghilang di tikungan. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia membiarkan perempuan yang dicintainya pergi tanpa tahu apakah ia akan kembali. 3 bulan berlalu sejak Laras meninggalkan perkebunan. Di Yogyakarta, ia bekerja di Biro Perjalanan yang menangani tur budaya dan perjalanan keluarga. Laras menyusun jadwal pemandu, menghubungi hotel, menyiapkan kendaraan, dan sesekali menemani rombongan ke keraton atau desa wisata. Pekerjaan itu sesuai dengan kemampuannya. Rekan-rekannya ramah dan tidak ada yang mengenal kisahnya di Hotel Semarang. Hidupnya seharusnya terasa lebih ringan. Namun setiap malam, ketika suara kendaraan mulai berkurang dan kamar kosnya menjadi sunyi, Laras selalu teringat rumah besar di perkebunan. Ia merindukan aroma kopi, suara Ibu Ratna dari teras, langkah Tara di lorong, dan gambar-gambar Keila. Ia juga merindukan Adi. Nama lelaki itu tidak pernah ia ucapkan. Laras berusaha meyakinkan diri bahwa keputusannya benar. Ia pergi sebelum kedekatan mereka melukai semua orang. Namun semakin lama menjauh, semakin jelas bahwa rasa sakit itu tetap datang. Bedanya, kali ini tidak ada orang lain yang menyakitinya. Ia sendiri yang memilih meninggalkan. Bu Wulan menelpon hampir setiap malam. Namun setiap kali Laras bertanya tentang keluarga Pramana, ibunya hanya menjawab bahwa anak-anak sehat, Adi sibuk, dan Ibu Ratna baik-baik saja. Jawaban itu terasa seperti pintu yang dibuka sedikit. Suatu sore, setelah Laras selesai menerima rombongan dari Surabaya, teleponnya bergetar. Nama Keila muncul di layar. Laras langsung menjawab. "Halo Keila?" Tidak ada suara selama beberapa detik. "Kamu baik-baik saja?" "Aku marah sama Kak Laras." Suara anak itu datar, tetapi Laras mendengar isak yang ditahan. "Saya tahu. Kak Laras pergi tanpa menunggu aku mau bicara. Saya minta maaf. Aku pikir kalau aku tidak keluar kamar, Kak Laras akan menunggu." Dada Laras terasa sesak.
Saya seharusnya menunggumu. Tara masih menyimpan kepompong yang dulu. Sudah jadi kupu-kupu. Tapi dia tidak mau melepaskannya sebelum Kak Laras pulang. Keila, besok ada pertunjukan sekolah. Aku harus membaca karangan. Nenek bilang Kak Laras tidak bisa datang karena kerja. Laras menatap meja kerjanya yang dipenuhi jadwal. Jam berapa? Jam 10. Saya akan coba. Jangan bilang coba kalau akhirnya tidak datang. Telepon terputus. Sepanjang malam, Laras tidak bisa tidur. Keesokan paginya, ia mendapat izin pergi karena urusan keluarga. Setibanya di sekolah, pertunjukan sudah dimulai. Laras berdiri di belakang aula, berusaha tidak menarik perhatian. Di panggung, Keila mengenakan seragam putih merah dengan rambut dikepang sederhana. Ia memegang selembar kertas, tetapi tangannya gemetar. Judul karangannya adalah Orang yang Mengajarkanku Berani. Keila menarik napas. Dulu aku pikir berani berarti tidak menangis. Setelah Mama meninggal, aku tidak mau bicara tentang Mama karena takut orang menyuruhku melupakan. Aku juga tidak mau dekat dengan orang baru karena takut kalau aku sayang, orang itu akan pergi. Aula menjadi hening. Lalu ada seseorang yang datang ke rumah nenek. Dia cerewet, suka mengatur, dan masak nasi gorengnya tidak sama seperti Mama. Beberapa guru tersenyum. Dia tidak pernah bilang akan menggantikan Mama. Dia bilang rasa baru tidak harus menghapus rasa yang lama. Waktu aku hilang, dia mencariku. Waktu adikku hampir jatuh ke sungai, dia menyelamatkannya. Tapi kemudian dia pergi karena takut. Suara Keila pecah. Aku juga takut. Tapi kalau semua orang pergi karena takut, rumah kami akan selalu sepi. Laras menutup mulut menahan isat. Keila mengangkat wajah. Matanya menyapu ruangan dan berhenti di bagian belakang aula. Kak Laras? Semua menoleh. Laras terpaku. Keila turun dari panggung dan berlari ke arahnya. Laras berlutut dan memeluknya. Kak Laras datang. Iya. Kak Laras akan pergi lagi. Pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab dengan kebohongan. Saya tidak tahu, tapi hari ini saya di sini. Tara muncul dari barisan kelas bawah dan ikut memeluk mereka. Anak itu menangis sambil memukul pelan lengan Laras. Kak Laras jahat. Iya, saya jahat. Kupu-kupunya menunggu. Nanti kita lepaskan bersama. Dari sisi aula, Adi berdiri dengan kemeja batik gelap. Ia tidak mendekat. Tatapannya bertemu dengan Laras, lalu ia mengangguk singkat. Tidak ada senyum atau usaha menahan. Sikap itu justru membuat Laras sulit bernapas. Setelah pertunjukan, Ibu Ratna mengajak Laras pulang. Tara terus menggenggam tangannya, sedangkan Keila membawa karangannya. Di halaman belakang, mereka membuka kotak kaca. 2 kupu-kupu kecil bergerak lemah di antara daun. Kita harus melepaskannya, kata Laras. Tara menggeleng. Kalau dilepas, nanti pergi. Kupu-kupu harus terbang. Kalau disimpan terus, dia tidak bisa hidup. Kalau dia tidak kembali, kita tetap pernah merawatnya. Tara menatap kotak itu cukup lama, lalu membuka penutupnya. Salah satu kupu-kupu terbang lebih dulu, berputar di atas kepala mereka, kemudian menghilang ke arah kebun. Yang kedua hinggap di tangan Tara sebelum ikut terbang. Aku sedih, katanya. Sedih bukan berarti keputusanmu salah. Adi yang berdiri tidak jauh mendengar kalimat itu. Laras tahu, kata-kata tersebut juga ditujukan kepada dirinya sendiri. Malamnya, Ibu Ratna meminta Laras menghadiri pertemuan di pendopo. Para kepala bagian, pekerja senior, perwakilan desa, dan beberapa mitra usaha telah berkumpul. Laras mengira pertemuan itu membahas hasil panen, tetapi namanya disebut ketika Adi berdiri di depan. Beberapa bulan terakhir, program wisata perkebunan berkembang karena rancangan yang dibuat Larasati Putri, katanya. Program itu sempat berjalan lambat setelah ia pergi. Kami mencoba melanjutkan, tetapi saya harus mengakui
bahwa gagasan, jaringan, dan cara kerjanya tidak mudah digantikan. Laras menunduk, tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Adi melanjutkan, "Karena itu, perusahaan menawarkan Laras posisi resmi sebagai Kepala Pengembangan Wisata dan Kemitraan Masyarakat. Posisi ini berada langsung di bawah badan usaha, bukan bagian dari pengelolaan rumah keluarga." Beberapa orang bertepuk tangan. Dia akan menerima gaji, wewenang, dan hak yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Keputusan ini dibuat berdasarkan kemampuan profesionalnya. Adi menatap Laras. Terlepas dari apakah ia menerima atau menolak hal lain dalam hidup saya. Pendopo mendadak sunyi. Laras memahami maksudnya. Adi sedang memisahkan pekerjaannya dari hubungan pribadi mereka. Ia sedang menunjukkan bahwa Laras tidak harus bergantung pada belas kasihan keluarga Pramana. Setelah pertemuan, Laras menemui Adi di kebun pembibitan lama. "Kenapa Mas melakukan itu di depan semua orang?" "Karena dulu kamu bilang kalau hubungan kita gagal, kamu yang akan kehilangan semuanya. Mas tidak perlu membuktikan apapun. Saya tidak sedang membeli perasaanmu. Posisi itu memang milikmu jika kamu menginginkannya. Dan kalau saya menolak Mas lagi, pekerjaan itu tetap ada." Laras terdiam. "Saya banyak berpikir sejak kamu pergi," lanjut Adi. "Saya marah karena merasa kamu tidak percaya kepada saya. Tapi kemudian saya sadar, saya meminta kamu mengambil risiko besar hanya berdasarkan kata-kata. Saya punya rumah, perusahaan, dan nama keluarga. Kamu benar, kamu harus melindungi dirimu. Mas marah waktu saya pergi. Sangat marah. Sekarang? Masih sakit, tapi saya tidak ingin mencintaimu dengan cara yang membuatmu kehilangan kebebasan." Laras menatap barisan bibit kopi yang basah oleh embun. "Vanessa pernah bilang, orang bisa mengira saya memanfaatkan kesepian Mas. Saya sudah bicara dengannya. Dia tidak berhak menilai kamu seperti itu. Orang lain tetap akan bicara. Biarkan mereka bicara, tapi saya tidak akan meminta kamu menghadapinya sendirian." Adi berdiri di hadapannya, menjaga jarak. "Saya masih mencintaimu. Saya tidak akan menyangkal itu, tapi saya juga tidak akan memaksa kamu tinggal. Kalau kamu kembali hanya untuk pekerjaan, saya akan menghormatinya. Kalau kamu kembali untuk anak-anak, saya juga akan menghormatinya. Kalau saya kembali karena Mas?" Napas Adi tertahan. Laras merasakan matanya panas. "Saya pergi karena takut. Saya pikir kalau menjauh, perasaan ini akan hilang. Ternyata saya hanya membuat diri saya sendiri menderita." Adi tidak bergerak, seolah takut satu langkah salah akan membuat Laras mundur. "Saya mencintai Mas," kata Laras. "Bukan karena rumah ini, bukan karena perusahaan, dan bukan hanya karena Keila dan Tara. Saya mencintai Mas dengan semua ketakutan, kemarahan, dan luka yang Mas bawa." Mata Adi berkaca-kaca. "Tapi saya tidak mau kehilangan diri saya." "Kamu tidak akan kehilangan dirimu. Jangan berjanji sesuatu yang tidak bisa Mas kendalikan." Adi mengangguk. "Baik, saya akan belajar berjalan di sampingmu, bukan di depanmu." Laras tertawa kecil di antara air mata. Adi mengulurkan tangan, tetapi tidak langsung menyentuhnya. "Boleh?" Laras menyambut tangannya. Pelukan mereka tidak terburu-buru. Hanya ada suara serangga malam, aroma tanah, dan dua orang yang akhirnya berhenti melarikan diri. Ketika mereka kembali ke rumah, Keila dan Tara menunggu di teras. Tara melihat tangan mereka yang saling menggenggam, lalu menjerit kegirangan. "Ayah berhasil!" Laras berhenti. "Berhasil apa?" Keila menutup wajah. "Tara, jangan bilang." "Ayah bilang dia akan membuat Kak Laras pulang tanpa bohong." Adi berdeham. "Saya tidak mengatakan begitu." "Nenek dengar," sahut Tara. Ibu Ratna tertawa dari kursinya. Hubungan mereka tidak langsung mudah. Laras tinggal di rumah orang tuanya dan bekerja resmi di kantor perkebunan.
Ia dan Adi tidak menyembunyikan hubungan, tetapi juga tidak terburu-buru. Vanessa datang beberapa minggu kemudian untuk meminta maaf. "Saya terlalu takut Minda dilupakan," katanya. Laras menjawab, "Saya tidak pernah ingin menggantikan Mbak Ninda. Saya tahu sekarang, Keila lebih banyak bicara tentang kakaknya sejak dekat denganmu. Mungkin karena dia tidak lagi merasa harus memilih." Setahun kemudian, program wisata berkembang pesat. Rumah singgah ramai, para perempuan desa mendapat penghasilan tambahan, dan kopi Pramana mulai dikenal lebih luas. Pada ulang tahun Laras, Adi mengajaknya ke kebun pembibitan lama. Di sana, di bawah pohon jambu tempat mereka dulu bertengkar, Keila dan Tara telah menggantung lampion kecil. Adi berlutut sambil membuka kotak cincin. "Saya tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah," katanya. "Saya hanya bisa berjanji bahwa setiap masalah akan kita hadapi sebagai dua orang yang setara. Larasati Putri, maukah kamu membangun rumah bersama kami?" Laras menangis sebelum sempat menjawab. "Tapi saya punya syarat." Wajah Adi menegang. "Apa?" "Saya tetap bekerja setelah menikah." "Tentu. Dan jangan mengatur semua hal sendirian." "Saya akan berusaha." "Bukan berusaha, harus." Adi tertawa. "Baik, harus." Laras mengangguk. "Kalau begitu, saya mau." Keila dan Tara berlari keluar dari balik pohon. Mereka memasangkan gelang buatan tangan pada pergelangan Laras. Di gelang itu tertulis, "Ibu pilihan kami." Beberapa bulan setelah pernikahan, mereka pergi ke Jakarta untuk mengunjungi makam Ninda. Laras membawa bunga melati, sementara Keila dan Tara membawa gambar. Di depan makam, Adi berdiri lama tanpa bicara. Laras lalu berjongkok dan meletakkan bunga. "Saya tidak mengenal Mbak Ninda," katanya pelan. "Tapi saya mengenal cinta yang Mbak tinggalkan pada mereka. Saya tidak akan mengambil tempat Mbak. Saya hanya akan menjaga ruang baru yang mereka berikan kepada saya." Keila menggenggam tangan Laras. Tara menggenggam tangan Adi. Saat mereka berjalan meninggalkan pemakaman, Laras memahami bahwa keluarga bukan selalu tentang siapa yang datang pertama atau siapa yang memiliki ikatan darah paling kuat. Keluarga adalah orang-orang yang tetap memilih saling menggenggam meski pernah kehilangan, pernah takut, dan pernah membuat kesalahan. Cinta baru tidak menghapus masa lalu. Ia hanya menyalakan lampu di ruangan yang lama gelap, lalu mengajak semua kenangan tinggal bersama tanpa saling mengusir.